Ini suara kita. Ini suara kita. Ini cara kita. Cara Ini kita. suara kita. Karya. Ini Karya kita. Oke. Sebenarnya aku tertarik sama pembahasan tentang finansial, Mas. Karena apa? Karena ini lebih menyeluruh kayak gitu. Lebih ke semua Semua lini lah. pernah maksudnya. mengalami itu. Pernah. Iya. Tapi ternyata ono satu titik sing awakmu dhewe ku pengen ngulik. Iya. Iku lebih ke arah pro sama kontra tentang mahasiswa kupu-kupu sama yang aktivis. mahasiswa aktivis. Oke. Le, aku pribadi yo, Iya. lebih seneng di Ya aku ya aktivis lah, Mas. aktivis yo. Iya. Sebelum aku pengen kepoin tentang kenapa kamu harus milih iku, mungkin kamu iso nyeritakno opo kok sampai akhirnya pas kamu kuliah. Aku bicara soal kuliah yo, karena di kuliah iki bener-bener apa yo? Jalan itu terbuka lebar dan kamu tahu harus Iya, milih bener, kayak gimana. bener. Semua keputusan juga ada di kita gitu. Nah, sebelum nyampe ke situ sampai kamu akhirnya milih iku dan kenapa kamu milih iku, sebenarnya sebelum-sebelumnya iku ono faktor-faktor yang mempengaruhi nggak sampai akhirnya kamu milih iku? Opo ta biyen awakmu iku ancen pernah dibully sampai akhirnya kamu harus jadi aktivis untuk memperjuangkan tentang itu, atau kon ben iku tahu apa ya lek nang pondok-pondok kan ono meril-meril ngono sih yo. Yo kan kayak gitu sampai kon akhirnya anjir kok aku ngene banget kayak gitu Padahal sampai segmen itu sebenarnya itu tak tutup gitu loh. Mas, aku gak pengen ngiling-ngiling hal itu. Nah. Aduh itu. Nah, iku mau apa kayak gitu. Bisa diceritakan kayak gitu. Kalau sebenarnya untuk memilih menjadi orang yang lebih suka aktif, dalam artian aktif di kegiatan, aktif bangun apa sih, relasi atau apa. Aku mengartikan aktivis yang semacam itu sih, Mas. Oh, bukan yang harus tiap ada masalah harus mendemonstrasi. Termasuk itu. Termasuk oke. itu. Tapi kan nggak harus demonstrasi juga sih, Mas. Kita kan kalau kuliah kan emang kan ya kita agent of change dong. Oke. Agent of Ya. change gitu kan ya. Ya. Jadi memang harus melek sama hal-hal yang kayak gitu. Karena mau nggak mau nanti ya kita harus juga punya daya tawar juga kan. Tapi awalnya sebelum itu kenapa aku lebih memilih di jalan itu, sebenarnya aku tuh orangnya sok-sok ideologis gitu loh. Sok idealis, sorry. Yoi. Sok-sok idealis. Dulu waktu di zaman-zaman SMA, aku sudah nggak mau diatur. Aku punya jalan yang aku kayak gini. Aku lebih tepatnya pas SMA yo. SD SMP nggak ada pengaruh untuk apa jenenge sampai ngebentuk kamu kayak gitu belum. Oke. Di SMA sih puncaknya entah ya kalau di belakangnya. Cuma waktu di SMA itu yang paling Jangkauan ingatanmu cuman sampai kayak itu. sampai situ. Oke, siap. Jadi di SMA itu mulai kebentuk kayak yang pola pikirnya yang keras gitu sih. Aku nggak cocok nih sama yang kayak gini. Mungkin katakan kalau di dalam kelas, aku nggak cocok nih sama pola mengajar yang seperti ini. Frontal aja, jadi orang yang reaksioner gitu. Langsung tak sikat. Aku nggak, Pak, gini, aku nggak mau. Kalau nggak ada perbincangan yang arahnya untuk mendiskusikan itu, aku keluar dari kelas. Oke. Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang cocok nggak cocok, itu kan masih relatif yo, relatif. Cuman yang pengen tak tanyain niku, kok kamu sampai iso pemikiran kayak gitu? Biasanya lek area SMA itu kan beda sama area kuliah. Iya. Dosenku jarang banget jelasno dari awal. Iya. Karena materi kita yang harus Kita nyiapin. nyari. Tapi kalau SMA kan rata-rata materi itu dari guru. Iya. Nah,
Biasanya kan murid itu berangkat dari rumah itu kadang cuman buku ya wis lek ancen lek muka-mukamu sih kayaknya kalau malam nggak mungkin baca buku ya. Jadi kan aku bisa bilang kamu berangkat dari rumah ke sekolahan itu dengan nol pengetahuan. Enggak juga sebenarnya. Oke. Nah, menurutmu faktor apa sih sing awakmu iku bener-bener iso bersikap iki gak cocok dan aku harus kayak gini. Dan pas awakmu mikir kayak gitu, kamu bakal mikirin konsekuensinya nggak dengan kamu bersikap seperti itu kayak gitu. Mungkin jadinya kayak gini, Mas. Aku sekolah nih di sini, aku cari ilmu nih di sini. Ketika aku masuk, aku berangkat dari rumah, aku punya ekspektasi dong. Yoi. Gitu. Nanti aku akan mempelajari tentang ini. Oke. Konsep yang aku tahu seperti ini. Kemudian kita masuk kelas. Ternyata di dalam kelas aku tidak menemukan itu. Oke. Malah ada loh Mas di sekolahku dulu itu mata pelajarannya ini kimia. Tapi yang IPA ini. Oke. Kimia anak IPA bos. Iya. Tapi ketika di dalam kelas ketika pelajaran itu yang dibahas ini nggak malah terkadang 1 jam pelajaran nggak bahas masalah kimia sama sekali. Malah yang dibahas masalah akhlak, masalah apa hal-hal yang lain-lain. Dia berangkat tadi sempat kehabisan bensin. Ya, oke, nggak apa-apa. Iya, jadinya kayak gitu. Makanya kan nggak sesuai sama ekspektasi yang kita berangkat dari rumah. Aku mau kayak gini nih. Nah, ketika hal itu kan nggak cocok nih. Entah karena apa, ya emang frontal aja gitu sih Mas. Frontal untuk loh Pak, kita nih nggak waktunya bahas kayak gini. Gitu. Mas, ada ya guru kayak gitu yo. Ada Mas, asli. Ada. Ini teman-teman juga pasti dia salah belajar silabus itu. Tapi sekarang orangnya udah meninggal Mas. Oh iya. Jadi aku tetap kirim-kirim Fatihah. Itu. Nah, ketika aku nyampein argumenku kayak gitu, yang terjadi malah penolakan dan aku dibilang sok tahu. Itu. Nah, itu kan nggak ini sih, Mas. Menurutku nggak logis aja ketika ini ruang kelas kan memang ruang belajar. Mungkin juga ruang diskusi kita sama gurunya. Kan nggak melulu guru selalu benar dan murid selalu salah kan nggak melulu kayak gitu. Tapi masuk saja nih pemikiran. Oh, iya. Dari SMA udah kritis. Progresif dari kecil lah, Mas. Enggak dari kecil, dari SMA. Soalnya daya ingatku cuma sampai situ. SD SMP tidak mempengaruhi. Siap. Berarti lebih kayak dari SMA itu kamu udah emang bener-bener sadar nggak sih kamu kok ngerasa jadi anak sing kritis waktu SMA itu? Akhirnya menyadari itu. Iku pas SMA atau pas sudah masuk kuliah? SMA. Oh. Ini bukan menyanjung diri sendiri sih, tapi teman-teman dulu bilang kalau kamu tuh nggak cocok sekolah. Harusnya kamu tuh langsung kuliah aja. Oh, tapi kan gitu dibilang gitu. Padahal dia juga belum tahu sebenarnya dunia kuliah tuh kayak gimana. Tapi udah bilang kayak gitu. Terus kamu Dewi sebenarnya pemikiran kayak gitu itu kayak kan biasanya konotasi anak-anak SMA terlebih apa jenenge swasta kan iya, ya swasta itu kan kayak sekolah terus kadang untuk belajar buku yang kayak apa namanya pemikiran terus ya filsafat kayak gitu kan sing sampai menyadarkan kita itu jadi manusia harus kritis. Itu kan kadang nggak terjamah sama anak sekolah. Iya. Terus untuk pengetahuan seperti itu, kamu nyari di literasi atau emang kamu pernah dengar atau kamu mungkin ngaji ngaji. Nah, ini. Akhirnya ingatan saya tersambung, Mas. Ingatanku tersambung. Wah, lagi. Akhirnya gitu. Butuh stimulus sih. Aku tuh orangnya butuh stimulus. Terus zaman SMP kan mondok. Di pondok kegiatan kan kalau di pondok kan rutinitasnya kan muter kayak gitu terus. Emang udah bener-bener dijadwalin jam segini waktunya makan, jam segini waktunya. Nah, di jam-jam yang kosong
kan nggak tahu nih mau ngapain, Heeh. harus diisi apa nih, apalagi ya hari-hari libur atau apa. Nah, di kamar di asrama Mm-mm. kan nggak boleh bawa HP dong, nggak boleh bawa Oh ya, mau HP. nambahin dikit kali aja buat pendengar yang belum tahu siklus di pondok seperti apa. Biasanya kalau pondok punya yayasan, terus mereka punya sekolah formal, dan ketika sekolah formal itu libur, biasanya pondok itu tetap ada kegiatan. Tetap ada kegiatan. Makanya mereka itu tetap ada di pondok, tapi waktu jam yang biasanya diisi dengan sekolah, mereka itu Kosong, iya. harusnya ngaji, harusnya ngaji, Harusnya ngaji, entah Pak. itu nambah Iya, hafalan iya, atau iya. apa, tapi Bener. itu wah jarang banget itu, Jarang banget pasti terjadi. ya kosong nganggur lah kayak Nganggur. gitu. Oke, Nganggur. lanjut. Nah itu diisi pakai apa nih? Sedangkan ya keluar kan nggak boleh kan mas, keluar nggak boleh. Kita kalau keluar kan enak, masih bisa main warnet apa kemana di pondok. Nah di asrama itu cuma ada buku-buku, cuma ada buku-buku sama kitab-kitab gitu. Yoi. Dan akunya bosan baca kitab gitu. Beda tipis ya, kayak bosen sama nggak bisa. Iya sih. Beda tipis. Iya beda tipis. Aku lebih milih ke yang bosannya aja. Ya biar dianggap bisa. Iya, biar dia nggak bisa. Terus. Ya akhirnya baca buku bacaan yang lain, novel. Kebanyakan sih novel sih teman-teman. Yang ada di sana, yang ada di asrama, kebanyakan sih novel. Buat ngebunuh waktu aja. Oke. Baca-baca Berarti itu. bisa disimpulin pola pikirmu sebenarnya secara nggak sadar sudah dibentuk pas SMP gitu. Iya waktu di pondok itu. Oke. Akhirnya memorinya nyambung akhirnya. Kayak gitu. Dan akhirnya kan waktu di SMA kan waduh, yang harusnya aku dapetin di kelas nih nggak aku dapetin nih. Berarti harus aku cari di luar dong gitu. Kok bisa ada pemikiran seperti itu? Kenapa kamu nggak cuma mikir kayak aku sebenarnya bisa nyari di dalam kelas dengan cara seenggaknya kalau emang guru ketika diingetin nggak bisa, kenapa kamu nggak ngelempar pertanyaan tentang apa yang nggak kamu ketahuin dari rumah tentang pelajaran itu ke guru? Kenapa kamu harus milih keluar? Keluar, iya sih. Kalau keluar tuh kan iya juga ya mas. Iya, wajar. Iya wajar, anak SMA. Mungkin gejolak mudanya lebih milih kalau nggak cocok, kalau nggak bisa jalan searah ya wes kayak gitu kan. Tubruk aja atau tinggal pergi. Aku lebih milih tinggal pergi karena mungkin kalau di luar di luar ya mas, di luar kelas maksudnya, aku bisa belajar yang lain atau belajar yang aku pengenin. Oh, oke. Mungkin salah satu alasan kenapa kamu nggak nyoba untuk tetap di kelas karena udah ada jawaban di luar kelas itu mau ngapain. Iya. Bisa jadi. Oke. Siap. Soalnya aku kalau bolos nggak pernah yang ke mana gitu. Yakin? Iya mas, Oh, yakin. oke. Yakin. Siap. Sekolah aku di kampung mas, mau kemana sih? Anak IPA lagi. Iya, ya? anak IPA. Coba STM yang berangkat sekolah cuma satu buku, masukin kantong belakang, berangkatnya lah. Bisa Siap. kemana-mana. Terus berarti mulai SMA, lulus SMA, langsung kuliah kan ya? Langsung kuliah? Enggak. Waktu itu nunda dulu 2 tahun. Oh, nunda dulu 2 tahun. 2 ya. tahun. Tua berarti lu ya? Enggak juga itu. Enggak, kita seumuran kok. Iya, kita semua orang kan. Mas. Terus yang bikin akhirnya kan sampai di waktu kuliah nih. Waktu kuliah dengan SMA kamu udah kayak gitu, bisa diceritain dikit 2 tahun sebelum kamu kuliah itu kamu kalau pertanyaan template lah ya, ketika habis lulus terus belum kuliah sampai akhirnya kuliah kan ada waktu jeda. Iya. Pasti pertanyaan template-nya kamu selama 2 tahun itu ngapain aja? Iya, ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Mas. Enggak boleh kuliah kok. Oh, nggak boleh kuliah. Nggak boleh kuliah. Alasannya? Iya karena itu tadi. Oh. Karena itu tadi. Di sekolah saking bangorku kan ya kayak gitu sih, Mas. Terus sampai akhirnya bisa kuliah? Akhirnya dikasih kesempatan. Oke. Ya udah, kamu udah 2 tahun nggak ngapa-ngapain nih. Bosen misalnya. Orang tua ya. Udah 2 tahun nggak ngapa-ngapain nih.
apa yang kamu dapat gitu. Oke. Ya dan bla bla bla. Akhirnya ya udah aku kasih kesempatan buat kuliah. Kasih kepercayaan sih sebenarnya, kasih kepercayaan buat kuliah. Gitu. Oke, sebelum sampai ke pertanyaan dengan kamu dipercaya untuk kuliah, Iya. kenapa belum lulus? Kita bahas tentang kenapa kamu mesti milih ke aktivis. Iku bisa jadi iku bakal berpengaruh dengan kondisimu yang sekarang atau mungkin dengan aktivis kamu punya pengalaman atau mungkin something yang bisa kamu kalau aku dengar sih bisa jadi kadang kuliah itu nggak sepenuhnya bisa ngebentuk kita, ngedesain hidup kita untuk jadi apa setelah kuliah. Tapi dengan aktivis mungkin bisa kayak gitu. Nah, bisa diceritain lah kenapa kamu milih ke aktivis? Kalau sebenarnya jawaban mendasarnya sih sama aja sih mas. Ya kan gini kan, bangku kuliah tuh kan udah sering pastikan kalau awal-awal kuliah kan dikasih tahu kalau bangku kuliah hanya menyediakan 30% dari ilmu yang akan kamu dapat, 70%-nya kamu cari sendiri. Oke. Sebenarnya dari awal kita udah dikasih tahu jangan percaya sama yang namanya kuliah. Oke, siap. Sebenarnya kan gitu. Benar. Yang ngebentuk kita kan bukan bangku kuliahnya, tapi lingkungan kuliahnya menurutku. Karena di bangku kuliah ya kita sendiri yang nyari apa? Itu kita sendiri yang presentasi. Terus Kalau di luar kan emang bener-bener lingkungan itu tadi kan kita akan ketemu banyak orang kalau di lingkungannya. Banyak orang dengan banyak pemikiran dan yang kita juga kadang nggak menduga-duga gitu kan. Mungkin akhirnya di situ yang bisa ngebentuk kita mau jadi apa, akan seperti apa. Mungkin karena dengan adanya notification ya, kalau bangku kuliah itu cuman menyediakan 30 ilmu, 30% ilmu dan 70 yang lain itu kamu cari sendiri. Dengan kamu milih kayak gitu, mungkin kamu lebih banyak referensi atau link atau ide buat ngedesain kehidupanmu yang akan datang. Iya. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Oke, siap. Itu secara mendasar ya, aktivis itu kayak gitu menurutmu? Iya. Terus aku mau nanyain dari sudut pandang yang berlawanan. Iya. Sebelumnya aku mau nanyain kayak gini. Perbedaan paling mendasar antara kupu-kupu sama kupu-kupu yang kuliah pulang itu sama yang aktivis menurutmu kayak gimana? Nah, ini Aku pengen tahu yang membuatmu kamu harus milih aktivis, padahal kuliah pulang itu kan bukan bisa diartikan cuman kamu kuliah, setelah kuliah langsung pulang dan nggak ngapa-ngapain. Bisa juga dia kuliah terus pulang tapi dia pulangnya ngapa-ngapain. Tapi rata-rata kayak gitu mas. Rata-rata emang anak-anak yang kuliah pulang itu emang anak-anak yang ya udah kebutuhannya emang untuk formalitas sih sebenarnya kalau aku lihat sih. Oke, siap. Formalitas. Orang-orang ya kayak gitu. Kebutuhannya kamu ya cuma untuk masuk kuliah. Kebutuhan itu selesai ya udah. Absen, tugas. Cabut. Kayak gitu-gitu. Kebanyakan seperti itu. Terus selama kamu kuliah aktif terus memilih untuk jadi aktivis itu kuliahmu aktif juga nggak? Aktif. Ini yang biasanya kadang yang aku lihat kadang aku ngeliat teman-teman itu kayak dia lebih memilih untuk menjadi mahasiswa yang aktivis. Mahasiswa itu kan biasanya konotasinya kan emang dia ditempatkan di perkuliahan. Iya. Bukan di SMA, SMP atau di yang lain, tapi di perkuliahan. Dia mengaku sebagai mahasiswa aktivis, tapi ketika ditanya kuliahmu aktif juga nggak? Itu kan pasti kayak jawabnya gimana ya? Nah kayak gitu. Kamu sadar nggak tentang hal itu? Sadar lah. Sadar dong mas. Sadar. Terus ada rasa kayak
anjir aktif bener nggak sih kita tuh bener-bener aktivis atau cuman yang kayak kita mengkambing hitamkan perkuliahan yang cuman menyediakan 30% dan kita mengagungkan 70% di tempat lain kayak gitu. Menurutmu kayak gimana? Sekarang coba dibalik aja Mas. Gimana? Kan kalau aku kan aktivis nih kan, aktivis gitu. Lah kalau Mas sendiri nih, kuliah pulang kerjaannya kayak gitu-gitu terus tuh gimana sih Mas? Kan apa ya? Apa yang kamu bawa ke kampus, ke ruang kelas itu juga hal yang kamu bikin sendiri di rumah, kamu cari sendiri di rumah. Oke. Terus dibawa ke sana. Apa bedanya kamu berangkat sama enggak kalau cuma itu aja kebutuhannya? Seenggaknya kuliahku nggak bolong-bolong kayak gitu. Seenggaknya tanggung jawabku selesai di situ. Iya sih. Tapi kan nggak dapet Mas. Nah itu balik lagi. Biasanya begini, makanya dari awal tadi tuh aku udah nanya yang kamu maksud kuliah pulang itu seperti apa kayak gitu. Biasanya kan gini, ada banyak banget konotasi aktivis itu mereka yang bener-bener bisa dibilang ideologinya tuh melebihi siapapun kayak gitu. Jadi kayak semisal dalam satu kelas dengan adanya 30 mahasiswa itu pasti ada 1-2 tuh yang bener-bener aktivis banget. Bisa dibilang dia aktivis itu mulai dari yang pertama dia itu pasti ngikut organisasi. Pasti ngikut organisasi. Terus yang kedua pola pikirnya untuk kami yang nggak ikut organisasi itu kadang dia tuh nyeleneh kayak gitu. Maksudnya kayak awal nih kita masuk kuliah, biasanya kan ada cutting nih yang nawarin masuk ini dong. Entah itu yang apa namanya? Kayak masuk BEM atau organisasi yang lain-lain kayak gitu sampai akhirnya waktu di berapa minggu setelah kuliah pertama itu mereka itu ada kayak yang namanya diklat. Diklat itu kan sampai mereka bikin surat izin buat nggak ngikutin jam perkuliahan gitu loh. Nah sedangkan kami yang apa namanya nggak terlalu peduli dengan kayak gitu kan, kayak lu kuliah kok sampai kayak gini kayak gitu loh. Kuliah mah kuliah aja gitu. Nah menurut lu sendiri tuh sebenarnya kayak apa namanya kuliah pulang kalau bisa dikatakan lu bakal dapat apa aja tuh kalau cuman kuliah terus pulang kayak gitu. Sedangkan apa namanya kami yang aktivis itu kayak bener-bener menjiwai banget untuk menjadi seorang mahasiswa kayak gitu loh. Jadi apa ya yang kamu rasain gimana sih ya? Yang kayak kamu rasain kalau semisal ngelihat yang kupu-kupu itu kayak gimana? Ya sama Mas. Aneh juga nggak kalau ngelihat teman-teman sedemikian ketika anak mahasiswa kupu-kupu nih ngelihat kami, sebenarnya kita juga sebaliknya juga ngelihat seperti itu. Iya kan? Yang tadi sih sebenarnya tetap aja. Contoh katakan tadi kayak diklat tadi. Diklat itu kan pendidikan yang nggak diajarin juga di kelas, di bangku kuliah, di kelas gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu nih sebenarnya yang bisa ngebuka kita tentang apa ya, real life mungkin. Gini loh, gitu, berhadapan dengan orang lain, memecahin masalah, nganalisa sesuatu. Sedangkan kalau di kelas ya orang-orangnya udah kedekte ya mungkin. Orang-orangnya akan mungkin teoritis. Atau hanya terpaku pada itu. Yang dihadapi itu buku, bukan orang langsung atau bukan suatu situasi yang secara langsung gitu. Akhirnya itu. Nah, apa? Mas. Rada aku. Gini. Lapo? Aduh, bingung ya. Kalau di bangku kuliah kan ya mungkin ya akhirnya aku menilai bahwa teman-teman yang tugasnya cuma kuliah pulang adalah orang-orang yang
ya hanya menyelesaikan kewajibannya, mungkin tanggung jawabnya pada orang tuanya, tanggung jawabnya pada apa, tanggung jawab formalnya terhadap kampus ketika dia masuk ya harus gini, harus gini, harus gini. Toh lulus pun nanti ketika dia nggak ada pengalaman apa untuk berorganisasi atau bermasyarakat gitu, keluar pun dia akan belajar lagi gitu loh. Kenapa nggak? Tapi benar gak sih kalau misal aku bilang dengan mereka yang kuliah pulang sebenarnya ada rasa kayak mereka itu ingin mempertanggungjawabkan atas diri mereka sendiri. Kalau kamu tadi bilang sama orang tua atau sama kampus, tapi sebenarnya mereka itu juga ingin mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka mulai sendiri. Terus ya sampai akhirnya mereka pilih untuk kuliah pulang. Nah sebenarnya kayak gini, aku pengen ngebuka wawasan baru sih, kayak lebih kalau untuk di circleku sendiri ya, di circleku sendiri itu emang aku punya 4 kawan dan kami berlima ini tuh bercerita dikit nih waktu masa-masa kuliah itu kita dikenal sama anak-anak kelas lain, kita berlima sampai akhirnya mempengaruhi satu kelas. Kita tuh kelas paling hedon. Wih, kelas Asli. paling hedon. Kelas paling hedon. Siap. Ketika banyak teman-teman itu kayak ke jurusanku waktu itu kan ada sekitar sampai F6 ya. Iya. Ada 6 kelas. Terus kita tuh kelas D. Dan sebutannya kelas D itu kelas paling hedon. Sampai akhirnya ketika kelas A sama B itu kan rata-rata diisi sama aktivis. Iya. Karena kebetulan ketua kelas mereka itu salah satu kader dari salah satu organisasi yang ada di kampus. Terus waktu kayak melihat kelas kita itu kayak gini. Contoh kecil itu aku inget banget semester 3 waktu setelah ujian bahasa Inggris. Waktu itu ada kasus di kampus yang mana mahasiswa kelas A sama kelas B mereka ikut demonstrasi. Iya. Tapi waktu kelas kita selesai ujian dan kita itu rame-rame kayak karena waktu itu ujian terakhir ya, ujian terakhir terus habis itu kan libur semester. Kita tuh kayak sampai ini aku waktu itu mandangnya sih kayak ada gap di jurusan kita tuh ada gap, kayak kelas AB mereka benar-benar lagi demo depan rektorat. Terus jurusan kami tuh kalau mau keluar kampus itu pasti ngelewatin rektorat. Iya. Dan waktu itu kita sudah nyewa bus mini. Kita mau kemana? Kita mau liburan. Siap. Ya ampun. Asik. Jadi sekelas turun udah pada masuk. Jadi emang waktu itu kita kan semester 3 waktu ujian bahasa Inggris emang harus diwajibkan pakai seragam hitam putih. Jadi kita bener-bener kayak mau berangkat kelihatannya kayak kalau udah seragam kayak gitu kan kayak mau study tour gitu. Iya. Padahal kan kita mau jalan-jalan gitu. Jadi sama dosen tuh kayak biasa aja gitu. Oh, kali mau study tour mana gitu kan diisi kayak gitu. Jadi dosen tuh pada ngedukung. Padahal kita tuh mau liburan, terus waktu ngelewatin ke rektorat itu kita kayak disorakin gitu sama yang ikutan demo. Jadi kayak sempat ada selentingan itu kayak, kamu itu mahasiswa beneran gak sih? Kamu itu kritis gak sih sama keadaan kampus yang sekarang kayak gitu? Padahal waktu itu kami mikirnya ya kita sudah menyelesaikan tugas untuk UAS ini dan kita mau mau seneng-seneng dulu sama teman-teman sebelum akhirnya kita pulang sendiri-sendiri kan. Jadi sebisa mungkin kita nggak bakal mikir terlalu itu karena kami percaya begini, untuk masalah kampus secara internal sebenarnya bisa diselesaikan dengan mereka-mereka yang ada di situ. Iya. Aku aku sendiri pribadi nggak menyalahkan mereka yang harus ikut demonstrasi atau bla 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 karena mereka pasti punya dasar sendiri untuk melakukan hal itu. Cuman yang aku kadang kayak segini parahnya ya anak-anak aktivis itu mikir ketika kita mau hedon dikit lah ya,
itu sampai disorakin gitu, disorakin terus sampai ke net bus itu kayak, "Mas, ini ada apa Mas, kok kita lewat disorakin?" kayak gitu kan. Terus udah nggak apa, lanjut aja kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak apa sih? Makanya aku mikir pas kamu bilang sebenarnya sama. Kalau kita mikir mahasiswa kupu-kupu ngelihat mahasiswa aktivis itu rada kayak nyeleneh. Iya. Terus kamu bilang mahasiswa aktivis mandang kupu-kupu rada nyeleneh juga sebenarnya. Ya apa ya? Mungkin ya mendasar juga sih ya. Iya. Mendasar juga karena emang beda-beda pemahaman. Cuman yang perlu apa namanya? Aku pribadi nih, biasanya kan setiap orang ketika memilih jalur kamu harus jadi aktivis atau kuliah pulang itu kan emang apa namanya, kayak mereka punya alasan sendiri-sendiri untuk seperti itu kan ya. Iya, yang mendasar sih kayak gitu. Emang beda perspektif sih kayaknya. Iya. Terus jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Iya. Terus Tapi kalau kampus ada masalah, terus ada yang bersuara, malah liburan ini mah. Aduh. Sama kayak gini. Kita tuh mikirnya kayak sebenarnya masalah itu ya aku nggak bisa ngebilang itu masalah yang benar-benar pelik atau apa ya, karena itu emang masalah yang udah kelar, jadi nggak perlu diungkit lagi. Cuman waktu itu kami mikirnya masalah itu udah ada sebelum kami masuk. Oh, masalah turunan berarti. Iya. Dan masalah lebih ke arah birokrasi sih. Biasanya kan di kampus paling susah kan masalah birokrasi ya. Dan itu kami mikirnya ketika diajakin sama teman-teman kelas lain, saya yang satu jurusan untuk ikutan kayak gitu ya, kami mikirnya ini masalah yang udah lama kayak gitu. Seenggaknya kalau misal kalian kayak gitu lagi ya bisa dilihat jatuhnya kayak gimana. Kalau nggak cuman beberapa orang dari kalian diambil untuk ikutan rapat bareng buat nyuarain kayak gimana, mediasi kayak gimana, ya apalagi habis itu, karena itu udah itu. Cuman mungkin karena waktu itu semester 3 ya, jadi para aktivis yang baru aja dapet api yang sangat itu, jadi kayak atmosfernya lagi lagi kencang-kencangnya. Jadi waktu kita lewat langsung disorakin, anjir apaan kayak gitu. Iya sih. Ya mungkin juga beda. Aku juga punya pengalaman kayak gitu sih Mas. Mungkin beda kasus tapi beda inti kasusnya mungkin ya. Tapi sama-sama permasalahan kuliah juga. Jadi waktu semester berapa? Semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 itu udah setelah pergantian rektor lah bahasanya. Pergantian rektor di kampus. Itu transparansi apa-apa ke mahasiswa itu bener-bener tertutup gitu, nggak transparan. Ada kebijakan baru juga tidak melibatkan mahasiswa, padahal kan sebenarnya harusnya kayak gitu. Nah, kita mencoba itu biasanya kalau urusan sama mahasiswa sama ketua DEMA ya, BEM sama DPM. DPM. BEM sama DPM. Harusnya kan melibatkan itu. Kalau BEM itu kan menaungi organisasi yang ada di kampus. Kalau DPM itu mewakili bidang kemahasiswaannya. Jadi emang, nah biasanya kan emang yang aktif-aktif atau yang bersinggungan dengan apa namanya kebijakan kampus itu kan yang paling kerasa itu sebenarnya kan dari organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Nah waktu itu ada masalah transparansi di situ. Kemudian bisa juga karena kampusnya juga menutup diri untuk diajak berdialog, Mas. Makanya akhirnya yang dipilih adalah jalur demonstrasi, aksi, kayak gitu-gitu. Nah, padahal kan, ya mungkin ini tukar pandangan aja sih Mas ya. Mungkin teman-teman yang ada di lapangan itu berpikir bahwa ini nanti permasalahannya juga bisa kena ke kamu loh. Kalau kamu mau lihat lebih dalam lagi, ini bisa juga kena ke kamu loh. Kok kamu diem aja sih gitu? Kalau aku biasanya gini, ya kan udah ada yang ngurusin kalian. Bagi tugas ya. Kan udah ada yang ngurusin kalian kayak gitu. Sama kayak gini. Tadi tuh aku sempat ngaji ya, dengar. Jadi ada orang desa nih. Orang desa itu aku
analogikan sebagai kupu-kupu. Hmm. Entah itu karena emang bodohnya orang desa Hmm. atau polos, Iya. atau emang dia bener-bener neriman, Iya. tawadu, Beda-beda kayak tipis gitu. ya. Beda tipis semuanya, cuman emang balik lagi ke hati mereka sendiri-sendiri. Iya. Ketika apa namanya, dia melakukan something untuk berkegiatan atau lebih bisa dikatakan beribadah, terus biasanya kan ada kayak selentingan kayak kamu ibadah terus itu belum tentu juga diterima. Terus habis itu ada satu kiai nanyain, karena emang dia dari desa ya ibadahnya sebatas dari apa yang dia tahu kayak gitu kan ya. Iya. Terus kiai itu nanya, Pak, Iya, Dek. menurut Bapak ibadah kayak gini tuh apa namanya, masuk surga nggak? Wih, berat. Ditanya kayak gitu. Jawabannya apa coba? Lah, Pak Kiai kok tanya saya? Kan yang urusan kayak gitu-gitu yang tahu agama kan Kiai. Jadi biar dia pikir sama Kiai. Saya cuma ngelakuin aja. Iya. Oke. Iya, Kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kan harusnya gimana ya? Kalau teman-teman yang memilih untuk tidak ikut dalam aksi atau demonstrasi atau yang tidak udah lalu aja yang ngurusin gitu, tidak ikut bersuara, kan kita juga nggak makin kuat gitu loh. Kan gitu sih. Kan gitu. Butuh support itu Iya tadi. dong, itu support. Kan kalau kita Ternyata anak aktivis itu tidak tidak sekuat yang kami bayangkan. tidak semandiri itu ternyata. Ya, terus kan teman-teman aktivis itu kan emang biasanya kan nggak tahu nih Mas kenapa ya. Aku juga sendiri sebenarnya bingung. Rata-rata nih teman-teman yang jadi aktivis tuh rata-rata tuh yang jorok-jorok, jarang mandi, yang kumuh-kumuh, gembel-gembel gitu loh biasanya. Iya juga sih. Mungkin karena emang dia aktivis banget ya, jadi mereka nggak ada kesempatan waktu untuk pulang. Sendiri-sendiri. Nggak untuk pulang gitu. Sebenarnya gitu. Untuk pulang. Itu sebenarnya yang saya kurang cocok sama teman-teman itu kayak ya oke. Kula terus. Kuliah aktivis. Kuliah aktivis. Dia nggak warna pulang. Siap nggak mau pulang. Aduh. Kayak gitu-gitu akhirnya kan teman-teman itu juga. Ini aku dapat juga di dalam lingkungan teman-teman yang aktif juga sebenarnya. Tapi percaya apa enggak, biasanya meskipun jarang mandi, rata-rata temanku yang kuliah bareng yang seangkatan sama aku, aktivis itu pacarnya cantik-cantik, Cok. Asu. Soalnya pinter bacot. Iya benar. Soalnya pinter bacot. Benar. Pinter negosiasi gitu-gitu. Makanya Daya tawar. Makanya jadi aktivis, Mas. Ceweknya cantik. Ya ampun. Benar. Kayak gitu-gitu lah, Mas. Tapi kayak sejauh ini pernah ada terbesit nggak ketika aku nanya ini? Kayaknya seru banget kalau ngebahas yang proaktivis. Karena emang kalau anak-anak aktivis ngeliat anak-anak yang kupu-kupu gitu kan cukup simple untuk mendefinisikan mereka. Mereka kupu-kupu ya, mereka kuliah terus pulang dan nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan karena emang nggak terlalu terekspos, jadi kita wajar untuk menganggap anak-anak kupu-kupu itu ya nggak ngapa-ngapain setelah kuliah. Iya. Tapi kalau anak aktivis kan bener-bener kelihatan tuh mereka ngapain aja. Kadang kayak kita nih baru berangkat kuliah mau masuk, dia baru keluar dari ruang BEM masih bawa anduk, mau apa kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi kayak kita bener-bener tahu keseharian mereka di kampus tuh ngapain aja gitu. Terus pernah nggak sih terbesit kayak ketika ngelihat teman-teman yang kupu-kupu itu ternyata udah lulus duluan. Terus habis itu kalian masih di situ aja memperjuangkan
hak-hak yang harus kalian Iya, menurut kalian harus iya. diperjuangkan Iya, kayak iya. gitu. Ada rasa kayak oke lah gue stop dulu untuk aktivis ini untuk fokus tanggung jawab gue dan harus benar-benar lulus di tahun ini, atau mungkin kayak kamu masih aku nanya pribadi kamu ya, atau kamu masih di dalam fase dimana kamu mikir alah ini yang gue pilih jadi gue harus mempertanggungjawabkan ini, lulusnya entah tahun berapa terserah, Nah, yang penting aku bisa terus kayak ada di jalan ini, urusan lulus atau urusan mereka yang udah lulus duluan kamu menganggap mereka itu kayak yang tadi kamu bilang alah paling habis keluar kampus mereka juga belajar lagi kayak gitu. iya. Tapi apa namanya, kamu di situ ada perasaan gimana, nyesel atau emang kamu harus kayak gitu lagi, atau soalnya gini entah kupu-kupu atau kula. Aku sih, ini nih kasih nama baru lagi. Nama baru nih, nama baru Kula ya, nih. kula. Kalau Kupu-kupu sama kula menurutku ketika selesai kuliah ya mereka tetap belajar aja ketika harus memasuki dunia kerja. iya. Mau nggak mau mereka harus belajar. Mungkin ada beberapa yang membedakan, kalau kupu-kupu mereka belajarnya mungkin bisa dari nol lagi, atau yang kula mereka udah tahu caranya bernegosiasi dengan kayak gitu. Tapi mereka dalam kata dasar ya mereka sama-sama belajar lagi kayak gitu. Kalau aku sendiri kalau tentang yang terakhir tadi ya, tentang belajar lagi. Kalau ada bedanya sih Mas, kalau aku ngeliat ada bedanya ketika belajar lagi dengan beradaptasi. Oke, berarti Iya. yang digarisbawahi di sini tuh belajar bukan tentang teknis atau bla bla bla, tapi Iya. lebih ke arah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan itu tadi. Karena kayak gini, kalau yang teman-teman yang mungkin di kuliahnya Bikin kopi, Wi. bikin kopi. Bikin kopi dulu ya, Iya, bikin kopi dulu deh. Di pause. Oke, siap. Di pause. Di pause ya dulu. Oke. Saya masih belum dapat flow nih. Oke. Jadi apa namanya nih? Tadi kan berbicara tentang apa namanya? Cara pandang aktivisme. Yang terakhir apa sih? Tadi kita itu. Tadi lulus. Kalau udah lulus gimana? Oh ya, Nah, itu. sok terus ya boy. Kalau aku kan tadi kan bedanya adalah teman-teman yang dulunya mungkin tidak pernah ikut organisasi, ketika lulus untuk masuk dunia kerja, mereka harus belajar. Bukan belajar lagi, mereka benar-benar harus belajar bagaimana cara. Ya mungkin katakan masuk ke instansi apa gitu kan. Katakan di sebuah instansi pendidikan gitu kan. Mereka harus terbiasa untuk ya emang ngadepin orang-orang yang berbeda-beda tuh kayak gini loh. Manajemen sebuah masalah tuh kayak gini loh. Menganalisa sebuah ini kayak gini loh. Dan referensi-referensi kan yang banyak kan emang gak di bangku kuliah gitu kan. Oke, itu kan lebih ke arah kayak emosionalnya ya. Bener nggak sih? Aku ngomong lebih ke arah ke emosional. Soalnya kayak gini, biasa nih fresh graduate, ikut cari kerja sing linear sama perkuliahan mereka. Iya. Dengan harapan ketika aku nanggonani kuliah ngambil pendidikan untuk sekolah dasar. Iya. Terus di kuliah adekku kuliah pulang kupu-kupu. Terus di dalam satu semester di perkuliahan itu kan ada yang namanya kayak PPL, PKL, Iya. KKN, bla bla bla. Nah, menurutku karena aku kuliah kupu-kupu, itu untuk masuk ke jenjang kerja dengan modal yang kayak gitu, aku bisa katakan cukup. Kalau untuk modal untuk melakukan profesinya, melakukan katakan ya tadi ya guru sekolah dasar, untuk melakukan profesi sebagai guru sekolah dasar, untuk ngajar si anak-anak SD, untuk bikin silabus, bikin perangkat-perangkatnya itu mungkin bisa.
Hah. Tapi ada hal-hal lain yang kosong kan. Apa itu? Seperti katakan berkoordinasi sama si kepala sekolah Mm-mm. atau mengelola eh apa ya? Komunikasi yang baik dengan guru-guru yang lain. Mm-mm. Menurutku, atau mungkin juga bisa berhadapan dengan orang tua murid yang nggak ada di instrumen pendidikan. Oke, siap benar. Itu kan yang bisa didapatkan ya. Jadi gini guys, Iya. asik. Iya. Bocoran buat kalian-kalian yang ngerasa kalau kuliah kalian itu kupu-kupu, atau kalian itu kupu-kupu. Ternyata yang bisa kalian ambil dari aktivis itu lebih ke arah kayak gimana ngolah manajemen mulai dari omongan kamu ngadepin yang kayak tadi itu contohnya ya orang tua murid dan itu apakah itu emang harus ditempuh dengan jalan harus jadi aktivis atau mungkin kamu ada cara lain kayak gitu yang buat saya begini kadang ada anak itu kayak ngerasa dia pengen banget jadi aktivis tapi dia nggak pede. Nggak pede itu mulai dari kayak dia tuh nggak seberani teman-teman mereka yang jadi aktivis. Iya. Untuk bakar ban semisal itu kan yang paling benar-benar bisa kelihatan banget. Iya, Untuk bakar iya, ban iya, atau untuk nyalain korek buat bakar ban aja mereka dia tuh nggak berani kayak gitu. Terus abis itu tapi dia pengen kayak gitu karena dia sadar emang ada yang harus dilakuin selain di dalam kelas waktu kuliah itu. Kamu sebagai aktivis, kalau memang tujuanmu itu untuk benar-benar bisa belajar untuk beradaptasi dan nyari link sebanyak-banyaknya, kamu ada saran nggak untuk teman-teman yang kupu-kupu seperti itu? Kalau anak-anak kupu-kupu nih, sarannya sama aktivis sih, kalau aku pribadi cuma satu aja. Kalau kalian aktivis ya kuliahnya aktif juga. Begitu Begitu. juga. Iya. Begitu. Jadi seenggaknya konotasi aktivis yang dibilang kuliah bakal telat atau apa ya, mungkin itu emang terminal akhir dari orang kan beda-beda tuh. Ada yang jurusannya emang turun di Jogja, karena untuk ngelihat pantai, tapi kan ada juga yang aku turun di di mana ya, Tasikmalaya aja lah atau di ujung kulon mungkin kan, tapi sama-sama pantai gitu loh. Cuma kan emang jaraknya atau apanya kan beda-beda. Cuman seenggaknya pasti ada yang nanyain kayak gini, lu mau ke pantai mana sih kok lama banget nggak nyampe kayak gitu. Sama halnya kayak lu mau ngapain aja sih kok nggak lulus kayak gitu. Soalnya kan orang kuliah ya patokannya dilulus itu. Kalau lu belum lulus ya lu masih mahasiswa kayak gitu loh. Tapi kalau lu udah lulus ya lu bisa loncat untuk level up lah maksudnya kayak gitu. Jadi kami yang kupu-kupu itu kalau emang kalian aktivis ya kuliahnya aktif juga dong biar aktif juga lah bro. kayak gitu. Nah kalau buat teman-teman kupu-kupu yang ngerasa pengen jadi aktivis karena emang pengen belajar lebih dari sekedar yang ada di dalam bangku kuliah, di dalam kelas kuliah maksudnya, lu ada saran nggak harus ngapain kayak gitu? Sebenarnya sih nggak harus jadi aktivis mas untuk itu. Cuma memang kebanyakan itu didapat di organisasi. Oke. Gitu. Siap. Jadi ya untuk teman-teman yang merasa kuliahnya itu aku kok gini-gini doang ya, sekarang mulailah untuk mencari-cari ruang-ruang mana nih yang bisa kamu masuki, yang bisa kamu tersesat di sana, dan tinggalkanlah kuliah lo. Aduh, jangan yang terakhir jangan. Gitu. Cukup dia aja yang kayak gitu. Kalian jangan. Gitu kak. Menurutku sih gitu sih mas. Jadi emang ya buka-buka diri aja untuk hal-hal lain lah. Mungkin juga bergaul sama teman-teman yang mungkin kategorinya udah dimasukin ke aktivis gitu, bergaul sama orang-orang itu tukar pikiran, jadi nggak melulu di nggak harus terjun langsung ke situ ya. Iya sebenarnya juga kayak gitu sih. Benar. Siap. Garis tengahnya tuh kayaknya tuh kayak memperbanyak sudut pandang aja sih mas kayaknya. Oke. Jadi untuk ngedapetin yang mereka dapat, kalian nggak harus terjun seperti yang mereka gitu. Kalau semisal kalian emang
belum ada kepercayaan diri di situ karena semua yang aku bilang semuanya berawal dengan kepercaya diri kalian sendiri. Jadi kalau semisal emang lu suka buat ikutan kayak musyawarah atau mungkin lu ikutan tukar pikiran di satu forum diskusi, ya lu nggak masalah untuk jadi aktivis. Terus tapi kalau lu semisal lu pengen belajar nih tapi kalau mau ikut-ikutan kayak gitu mungkin karena lu nggak ada waktu atau apa, ya mungkin jangan sungkan-sungkan untuk berteman dengan para aktivis. Benar gitu sih, kayak gitu sebenarnya. Benar. Jadi pada intinya emang kuliah itu memang harus lulus. Memang harus lulus. Nih para aktivis-aktivis yang sekarang kuliahnya molor ini ya. Kalian tuh harus tetap lulus, Bos. Iya. Orang tua lu biayain lu kuliah, Bos. Iya, meskipun ini untuk berbicara soal biaya ya, meskipun lu sendiri yang ngebiayain, tapi paling enggak ya lu harus sadar diri lah. Iyalah. Kalaupun lu udah bisa ngebiayain ya kenapa enggak lu harus cepet-cepet lulus dan lulus aja. Lu bisa pakai uang itu buat yang lain. Nggak harus bayar UKT lah atau bla bla bla. Buat biayain demo-demo yang lain. Iya, level up dong. Masa demonya di depan rektorat doang. Iya, gantilah. Demo di depan kuburan lah sekali-sekali. Demo sampai bangun. Aduh. Kalau udah sampai bangun kan baru. Iya. Ada capek daripada lu di gedung DPR atau di mana lu demo nggak ada yang keluar kan di situ aja sama aja di kuburan nggak ada yang keluar juga. Nggak ada yang keluar juga. Iya kan? Ya ampun. Sepi lagi biasanya. Nggak bakal bikin macet jalan. Bener. Nggak bikin polusi bakar-bakar ban. Nggak panas-panasan. Cuman nggak tahu tuh kalau habis demo lu ada yang ngikutin apa nggak di rumah. Kayak gitu. Jadi pada intinya sih tadi yang pertama kalau lu kuliah lu harus lulus. Karena gimana pun kalau lu mau level up lu nggak harus jadi aktivis yang lu bener-bener aktivis nih dan lu sering banget ikut forum sana sini dan ini. Tapi kalau lu nggak lulus ya lu nggak bakal level up untuk meningkatkan taraf kehidupan lu. Mulai dari penghasilan terus habis itu temen lu lagi, soalnya kadang orang pekerja kalau mau ngumpul sama aktivis itu juga ada gap. Karena orientasi mereka juga berbeda. Percaya apa enggak, biasanya nih aku nggak ngejelek-jelekin, cuman biasanya yang aku tahu mereka yang benar-benar keluar waktu kuliah nih yang harus ginilah, harus gitulah, harus ginilah. Tapi ketika udah kerja dan masuk di lembaga atau di institusi dan mereka punya nama, mereka juga bakal yang kayak gitu-gitu juga kan? Ikutan korupsi juga, ikutan yang kayak penyelewengan atau ya bikin apalah kayak gitu. Jadi karena mereka tahu sela-selanya dan mereka banyak mikir, akhirnya ketika ada yang bisa dicubit satu ya kenapa enggak gitu, akhirnya ngambil begitu. Tuh. Dan untuk teman-teman yang yang mungkin kuliah pulang itu kupu-kupu. Ya setidaknya berbagi wawasan sama orang lain biar nggak melulu tentang buku yang diituin. Itu juga penting banget sih. Karena juga ya tadi ada hal-hal yang tidak terduga yang di luar apa yang dipelajari di dalam bangku sekolah itu akan terjadi nanti. Mungkin di dunia kerja. Benar. Kayak gitu-gitu. Iya, terus mungkin ada beberapa juga yang ini juga bisa dibilang teman-teman yang kuliah pulang itu yang kupu-kupu kadang mereka juga punya kegiatan di luar. Nah, meskipun ada kegiatan di luar, bagaimanapun juga ketika kuliah diusahakan meskipun lu punya usaha sendiri, seenggaknya lu juga speak up tentang usahamu ke teman-teman. Jangan lu lu semisal kayak lu jualan nasi pecel nih di rumah dan lu ngebantuin, nggak usah malu buat ya lu cerita aja ke teman-teman lu, siapa tahu temen lu punya gawe terus butuh catering atau bisa dibantu kayak gitu. Jadi bukan alasan kamu jadi kupu-kupu dan kamu menutup diri untuk komunikasi dengan yang lain kayak gitu. Gitu. Oke.
Mungkin sementara segitu dulu kali. Iya, ya. segitu dulu. Soalnya kalau semisal bahas lagi, kayaknya kita bakal lulus di semester 14. Iya sih. Soalnya Iya. masalah kupu-kupu sama kula nih ya, kita bilang kula. Itu udah dari zaman waktu kita masih SD dan banyak kakak-kakak kita Iya. yang emang ada yang kupu-kupu, ada yang kula, dan itu emang jadi sebuah budaya kali ya, budaya di kampus itu pasti ada yang kupu-kupu sama kula kayak gitu. Iya, itu pasti juga nanti akan terus terjadi sih kayak gitu. Terus terjadi. Cuman ya itu tadi yang untuk menggarisbawahi, aktivis itu nggak selamanya jelek karena mereka juga punya ideologi untuk merancang gimana dia. Terus yang kupu-kupu juga nggak selamanya jadi anak cupu. Jadi anak cupu ya. Karena mereka juga pasti punya alasan-alasan tertentu kenapa harus jadi mahasiswa yang seperti itu. Iya. Jadi intinya ya tadi kalian yang kuliah kami doain buat cepat-cepat lulus. terus Amin. habis itu bisa ya seenggaknya nggak cepet-cepet dapat kerja, seenggaknya bisa dapat rezeki yang baru. Amin. Oke, sekian dari kami. Pamit dan bye. Bye. Gua Rincu. buat yang ada masukan-masukan tentang Kita yang sharing-sharing. kita bahas, sharing-sharing, bisa kok nanti kita DM ke akunnya @propagandis_id, boleh. Mau kirim-kirim salam juga nggak apa-apa. Dikira radio apa podcast mas? Ya udah segitu dulu. Terima kasih. Emang berarti butuh